sudah difasilitasi. Ya bisa jadi selama ini speakernya atau buat ya gitu ya. Harapannya besok ini dengan adanya fasilitasi ibadah menjadi berjalan lebih nyaman. Atau terus kemudian dari konten parkirannya gitu. Terus atau terasnya masih kena tempias dan lain sebagainya. Nah ini kita harapkan semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian berikutnya itu selain fasilitasi rumah ibadah, kita juga ada program di sini bedah buku, jadi program peningkatan literasi. Tempatnya itu di Kasihan, akan tapi secara khusus itu kita bekerja sama dengan Yayasan Insan Utama. Jadi di sekolah IT Insan Utama, di sana ada satu perpustakaan, terus kemudian kemarin juga terpilih mewakili kalau nggak salah satu dari tiga perpustakaan sekolah di Kabupaten Bantul untuk masuk di program inovasi nasional. Kemarin kalau nggak salah itu dapat hadiah interaktif flat panel. Nah, itu di sana sebagai salah satu bentuk apresiasi untuk budaya literasi. Mulai dari penyediaan buku, aktivitas belajar, sampai penulisan karya. Nah, di Yayasan Insan Utama. Nanti mungkin kalau seumpama kita juga sudah ada juknis yang jelas, kita juga akan meminta agar dari Yayasan Insan Utama itu melibatkan warga masyarakat dari 3 kelurahan untuk hadir dalam acara tersebut, agar siapa tahu nanti bisa ada program-program sinergi bersama, karena memang urusan literasi itu daerah istimewa Yogyakarta itu nilainya tertinggi se-Indonesia meskipun gini-gini aja. Nah ini entah kabar gembira atau kabar buruk ya, terbaik se-Indonesia saja cuma gini-gini saja. Nah ini perlu untuk selalu kita naikkan, kita tingkatkan kuantitas maupun kita tingkatkan kualitas. Kalau kegemaran membaca itu cukup bagus, baca pesan WA, baca status Facebook, nah itu cukup bagus. Tapi untuk soal itu ya Allah, doa update gosip, nih kan, itu jebol itu Nara Rusli. Nah, ada tulis dari gosip. Oh, buatan tahu, cerai. Raisa ini cerai, bang. Nopo hubungan ala wedok paling cerai ora gelem karo wedok gitu sama. Ora kanggo, yo rapayu. Seleranya itu bukan kita, itu kan opo ora ngaruh dengan hubungan kita. Jadi pada waktu itu kan Sokrates itu pernah ada temannya itu datang gitu. Terus kemudian bawa berita, bawa informasi. Sokrates, tak ceritani dulu ora. Sebelum Anda bercerita, jawab 3 pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama, apakah cerita tersebut benar? Ayo dong, tentu jenenge gosip masuk. Nah, wis cetha bener itu jenenge putusan pengadilan saja belum tentu benar gitu. Nah, ini apalagi kan bisa naik, bisa banding dan seterusnya. Nah, nopo meneh gosip. Oh, belum tentu benar ini. Oh ya, jawab pertanyaan kedua, apakah itu baik? Ane baik tenan viral. Sing viral itu biasanya berita-berita buruk gitu. Wis ora cetha benere, ora cetha apike. Nah, ini kan. Terus yang ketiga, apakah ketika aku tidak mengetahui berita tersebut itu berpengaruh terhadap kehidupanku? Ya ora sih sajane sih, enggak ngefek dengan kehidupan kita, ya rasa cerita. Kenapa? Karena banjir informasi itu ternyata berdampak pada stresor kita yang juga naik. Kita terpaksa untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang enggak relevan dengan kehidupan kita. Berkhayal berlebihan, punya standar-standar yang berbeda. Suami kita ada masalah kayak gitu kan. Tiba-tiba terus kemudian kita menjadi curiga. Bojone ayu koyo ngene wae diselingkuhi. Apa meneh? Nah, itu kan jadi curiga. Istri juga sama. Iki apa kok jenenge wong ning kono iki suamine spek opa-opa Korea wae. Nah, wis diselingkuhi apa meneh iki spek wong Tirtonir Molo. Apa meneh wong ringin aja. Ini kan menjadi nggak relevan, stresornya akan semakin naik. Nah di situ budaya literasi itu menjadi penting. Kita memilah di era banjir informasi ini terutama gitu. Kita perlu bukan hanya sekedar memiliki kegemaran membaca, tapi kita memiliki kemampuan untuk memilah, untuk memilih mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, mana informasi yang relevan, mana informasi yang tidak relevan dan seterusnya. Semua informasi tadi bukan berarti tidak manfaat ya, tapi semua itu tidak relevan bagi kehidupan kita, ya sudah kita skip saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, berikutnya itu di sini juga ada
BIMTEK, besok ada pelatihan untuk penyusunan menu B2SA. B2SA itu mas, aku yang ngejok ini malah lari singkatannya. Ya intinya apa namanya gizi-gizi berimbang lah. Kenapa? Karena ini nanti mohon kerjasama dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Kalau semua pelatihan ini nanti berlangsung ya, insya Allah kita akan melibatkan ibu-ibu PKK, kader-kader kesehatan. Agar apa? Agar sekarang itu ya termasuk tadi tidak bias lagi. Tidak biasa lagi informasi-informasi kan sekarang itu tentang diet saja itu alirannya itu kan madhab itu melulu madhab pikir wah itu berkembang terus udah itu lah makan sego nggak boleh makan nasi putih tapi aku lah makan nasi putih kok tambah lemu jebol nasi putihnya diguyur bumbu padang jadi bukan putih boleh tambah lemu. Nah ini kan ada banyak misalkan diet dan lain sebagainya tapi ternyata berujung pada ketidakseimbangan nutrisi. Ya ini juga problem. Baru saja tadi pagi kami diskusi dengan Bu Muslimatun, beliau alek dari Golkar, beliau kan bidan di apa namanya Sleman Selatan. Itu kita tadi diskusi, ternyata mayoritas warga Indonesia daerah tropis yang dilintasi apa namanya garis khatulistiwa, yang matahari itu terbit selama 1 tahun penuh, ternyata kekurangan vitamin D, Pak. Ternyata kekurangan vitamin D. Dan kekurangan vitamin D tadi itu ternyata berdampak secara signifikan terhadap berkurangnya imunitas. Kalau imunitas berkurang, sakit-sakitan, otomatis kira-kira produktivitas terpengaruh apa beda? Tetap menurun. Nah, ijan-ijan. Jadi waktu itu mana banget? Sini dari kita ngaruh tengkaluran ini jadi kekurangan vitamin D. Jadi bahan bakarnya itu udah kurang, terus habis itu nggak dibakar juga karena nggak terkena apa namanya nggak teraktivasi sinar matahari. Nah ini ada sumber dayanya, alhamdulillah cukup dekat di sini. Istrinya Mas Ingge, nah ini bukan Mas Ingge-nya, karena Mas Ingge mungkin malpraktek. Istrinya Mas Ingge itu ahli gizi, S2 di UGM, jurusannya apa? Kesehatan Masyarakat, S1-nya gizi. Nah nanti apa namanya kita kolaborasikan, semoga nanti bisa membantu menyusun gizi seimbang apa sih PUGM, Panduan Umum Gizi Seimbang. Nah agar apa? Ya kita nggak usah bicara tentang jiwanya terlebih dahulu kalau raganya juga belum teroptimalkan. Tumbuh kembang tidak optimal karena nutrisi kurang. Nah ini juga akan berdampak nanti ke depan. IQ ini harus digenjot kaya apa wae kalau seumpama tidak terpenuhi gizi-gizinya. Nah ini juga apa namanya akan kan saat ini mau nonton MBG misalkan seperti itu. Nah ini kita kolaborasikan. Waduh, gizi itu udah aja. Makanan bergizi gratis itu, waduh apa namanya MBG itu penting. Tapi kalau siang tok itu nggak cukup saja. Jadi di rumah itu kita juga perlu punya paduan gitu. Nah problemnya di situ. Kalau cuma bergizi sekali terus kemudian yang 2 kali itu nggak bergizi sama sekali atau nggak imbang sama sekali, nah, makannya nasi terus kemudian lauknya bergedel terus kemudian pakai bakmi goreng kalih kerupuk karak, nah, itu kan di sini bisa jadi karbohidrat semua ya, gitu ya, plus lemak. Nah, lontong telure karena apa itu jenenge bergedel kan dicelup telur apa? Nah, tergantung lampirannya. Nah ini apa namanya misalkan di Indonesia tergantung aktivitasnya, tergantung lampirannya, ada sayurnya atau enggak sebagai suplai serat dan mineral, ada telurnya atau enggak sebagai suplai protein dan lemak. Bahwa malah mas lemak itu kan enggak sehat gitu. Loh, lemak itu pelarut itu vitamin A, D, E, K. Nah kalau kita kurang asupan lemak sama saja. Kita makan asupan apa namanya vitamin A, D, E, K, A, D. Nah itu banyak pun itu tidak akan membawa manfaat. Nah berikutnya ada juga di sini nanti insya Allah ada forum komunikasi Taruna Tani atau petani milenial. Nah ini nanti kita harapkan insya Allah nanti akan diselenggarakan di Tirtonen Molo, Pak. Nah nanti apa namanya kalau seumpama tebus ini kita harapkan bisa menjadi sarana bagi regenerasi petani ya. Alhamdulillah itu bukunya nom-nom atau pamongnya nom-nom, petani juga kalau bisa ada bermacam. Ulu-ulu juga mudah. Nah ini nanti kita kita harapkan regenerasi tersebut terjadi, akan tetapi bukan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Karena sekarang teknologi sudah berubah, kondisi juga sudah berubah, pasar berubah dan kita harapkan itu menjadi nilai tambah bukan sebagai pengurangan. Terus kemudian nanti insya Allah akan diselenggarakan juga kampanye Gemar Ikan.
gemar makan ikan. Gemar masak nggih. Gemar masak. Masak tapi mboten dimakan nggih padha mawon. Malah didol. Malah didol. Ini gemar apa namanya? Ya lagi-lagi sebenarnya temanya itu tentang PUGS tadi. Panduan Umum Gizi Seimbang. Salah satu sumber protein yang baik adalah ikan. Dan itu relatif terjangkau gitu. Relatif terjangkau. 2000 misalkan ikan teri ikan wader pakai apa biasa itu. Ini penting loh bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Kenapa? Karena seringkali kita urusan sumber protein itu ngawang-ngawang atau sumbernya TikTok gitu. Wah, yang TikTok yang kaya protein itu sirloin, tenderloin atau wagyu, A5, ya larang kabeh. Tapi ternyata yang ada di sekitar kita sumber-sumber protein pun itu juga banyak, tapi perlu disosialisasikan dan perlu nantinya ini diinovasi sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Saya lele, ikan bendung itu lebih baik daripada salmon, kandungan proteinnya omega sekian-sekian itu. Kulo nate kepanggih dengan Bupati Kepulauan Morotai. Morotai, Maluku, di Maluku Utara. Yang sekarang istrinya itu Pak Beni Laos. Yang sekarang waktu itu Bupati Kabupaten Kepulauan Morotai. Yang istrinya sekarang jadi Gubernur Maluku Utara. Bu sinten nika? Serli Posilwi. Serli. Cari. Ini bener loh, ini bener. Jadi beliau itu cerita pada waktu itu Pak Beni Laos itu beliau cerita, itu saya meriwayatkan dari Pak Beni Laos. Nah ini langsung saya tanya dari beliau. Itu beliau berkata, Mas, standar orang miskin di Kabupaten Kepulauan Morotai itu makan lobster. Standar orang kaya di Kabupaten Kepulauan Morotai makan ayam. Kenapa? Karena lobster itu tinggal jupuk. Nek ayam harus memelihara. Artinya apa? Ada sumber daya lokal di sana. Nek mriki arep tiru wong mriko, ayo tekor karena dari itu. Nah, nek mriki kan ayam gratis tinggal jupuk ini tombone lobster. Nah, nek mriki niku malah ayam niku mboten sak diarep-arep mau diuncali kali tombone ya pas rewuh niku. Diuncali ya. Nah, ini apa namanya bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Nah, ini menjadi penting. Jadi kita harapkan nanti ke depan itu kita bisa menjalin kolaborasi agar agar warga masyarakat itu juga mendapatkan ya pencerahan gitu. Bareng-bareng kita belajar bahwasanya menu gizi seimbang itu sebenarnya terjangkau dan ada di sekitar kita. Termasuk misalkan nanti itu bisa orang ikan tanya Mas aku senang memelihara ayam dan lain sebagainya. Kenapa di sini bukan gemar gemar ayam kayak gitu? Ya karena ini programnya Dinas Kelautan dan Perikanan gitu. Jadi adanya di Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga gemar ikan akan tapi sebenarnya secara konten itu ya tentang panduan umum gizi seimbang. Kemudian berikutnya ini juga request ya dari warga masyarakat. Nah itu tentang pencegahan perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Ya Kabupaten Layakna. Nah, kenapa? Bukan berarti antara halal dan haramnya bukan. Akan tapi konsekuensi administratifnya panjang, sosialnya panjang, psikologisnya panjang, ekonominya juga panjang. Nah, ini akhirnya berdampak suami istri dalam kondisi yang secara psikologis belum mapan, secara ekonomi juga belum siap gitu, akan melahirkan anak dalam kondisi seperti itu. Ini akan berurutan nanti stunting dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah akan kita selenggarakan dan mohon support dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Kemudian berikutnya itu ada penyediaan peralatan dan perlengkapan olahraga. Nah, ini kemarin yang diajukan itu volley ya Mas Umi. Nah, ini beton mulai beton. Ibu sinten ini. Lagi ketemu pisan kali pulau nih kita, tapi kok programnya karena banget tadi kita. Tak cerdas ya. Berarti jawabnya kali Mas Umi ya, menang kok. Ayo opeh kok PKS dulu ya. Nah ini berarti jeblos. Jadi masyarakat. Nah penyediaan peralatan perlengkapan olahraga. Terus kemudian ada juga di sini program sekolah konsumen cerdas.
ini juga perlu dan penting ya. Nanti insya Allah akan semoga nggak kecoret. Tapi kemarin ini kita sampaikan kenapa? Karena sekarang ini ada banyak scam dengan berbagai macam modelnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati mungkin sering mendapatkan banyak pesan berupa link dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika diklik asal beli dan lain sebagainya, gitu. Ketika beli tiba-tiba kita belinya itu kepotong terus dan seterusnya. Ini kan menjadi keresahan di tengah masyarakat. Belum itu kondisi penipuan. Oh ya nggak gitu kan? Kita sering kali loh. Wah Pak, itu rego aslinya 500.000. Nek tuku sak niki itu diskon 70.000. Berarti kan mirip 70.000. Wah, bener. Rasulullah biasanya tak jawab. Lah nek mboten tumbas ngiripe kita yo ngirit 430.000. Wis ora tuku. Ada Rabu itu ora usah tuku gitu. Tapi kenapa kok seolah-olah kalau ada diskon itu kita terpacu untuk FOMO gitu. Ketinggalan, wah itu jangan sampai kelewat dan lain sebagainya. Nah ini salah satu bukti ya bahwa saja sekarang itu pemasaran itu semakin cerdas. Taktik-taktik pemasaran itu semakin cerdas. Yang kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan konsumen, nah ini akan nggak imbang gitu. Jadi kita akan terpaksa untuk membeli ada yang tidak kita perlukan. Hypno marketing misalnya. Seolah-olah kita jadi butuh. Seolah-olah kita harus segera beli. Seolah-olah kalau sumpah kita nggak beli itu rugi karena kita kehilangan potensi diskon dan lain sebagainya. Boleh ya karo. Tapi bisa menahan jari kita untuk tidak mengklik kayak gini. Ini perlu latihan. Kalau pulang pengen gitu, tapi benar jengklik katanya kok saldo dia ramai. Itu salah satu cara kita agar selamat itu semua gaji serahkan ke istri. Jadi bapaknya ajak nonton remake, jebol saya tuku istrine. Aduh, komen kan wah ini bapaknya tak pasrahnya tak nanti ngomong gini, itu jebol saya ngeklik nganggur, udah nonton terus sering Shopee itu teko, kayak kemudian itu JNT teko. Ini penting nanti insya Allah dan mohon support dari bapak-bapak sekalian. Insya Allah nanti akan kita selenggarakan. Nah ini kalau bisa nanti modelnya itu kita desain untuk TFT itu agar bisa diibaskan ke tengah masyarakat. Ya mungkin nanti lagi-lagi kader atau perwakilan bersawisma atau PKK dan lain sebagainya yang kira-kira ini memiliki relevansi terhadap isu tentang konsumsi. Kemudian berikutnya itu ada sosialisasi literasi budaya membaca. Nah ini juga kita selenggarakan insya Allah. Kalau tadi kan yang di perpustakaan ya di yayasan utama, kalau yang kali ini di tengah masyarakat dan nanti insya Allah akan kita selenggarakan di Sentomen. Muga-muga bukan di mana? Oh siap. Oke, ini saya ini alhamdulillah. Nanti bisa digunakan sebagai sarana untuk promosi perpustakaan baru di Kaluang. Kemudian berikutnya ini yang terakhir ini sosialisasi peraturan perkoperasian. Nah ini kemarin kita usulkan sebelum ada program koperasi desa Merah Putih kayak gitu. Nah nanti entah ini akan disinkronkan atau enggak kita tunggu sambil jalan. Tapi prinsipnya kalau untuk yang terakhir ini tadi kita berharap akan didesain sebagai sarana untuk tumbuh bersama membangun program-program untuk tumbuh bersama secara ekonomi bagi warga teritorial. Entah itu dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk kelompok usaha bersama dan lain sebagainya. Tapi kalau formalnya ini akan diselenggarakan nanti sosialisasi peraturan perkoperasi. Nah sebenarnya seperti itu ya. Nanti insya Allah kalau sudah benar-benar fix, sudah ada juknisnya, nanti kita ketemu lagi. Karena ini juga merupakan pertemuan pertama, nanti bisa bisa sharing-sharing. Terus beberapa kan program infrastruktur mas, misalkan seperti itu. Nah program infrastruktur yang bisa diakses dari provinsi itu jumlahnya sangat terbatas. Karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, nah ini juga mayoritas sudah terbagi habis antara kabupaten, antara pusat, antara provinsi. Yang kalau seumpama kita masuk ke program provinsi melalui Pokir, nah itu biasanya menghabiskan banyak anggaran dan tentu saja ditumroto masyarakat. Nah ini kita ajukan, kita dorong, kita advokasi meskipun tidak melalui program Pokir. Nah salah satunya itu adalah kemarin Talut ya.
Nah ini masih debat juga. Kita masih ke BBWSO udah masuk prioritas pertama, nonton anggarannya mas nanti segera di selesaikan ya gitu karena ini syaratnya berat. Karena kalau seumpama nunggu dana yang dari kabupaten atau provinsi itu syaratnya harus ada kebencanaan. Dan seterusnya. Terus kemudian kemarin untuk lampu-lampu jalan ini juga sudah kita usulkan untuk yang kemarin usul itu di mana lampu ring road gitu kan. Nah ring road selatan itu kan peteng dan kemarin diusulkan masuknya kalau nggak salah Taman Tirto gitu. Itu sudah kita usulkan tapi ring road kan jalan nasional gitu. Jadi kemarin sampai dengan hari terakhir pembahasan di Komisi C itu ya masih masih diajukan ke pusat gitu, semoga bisa terrealisasi. Nah ini tadi aktivitas yang kaitannya dengan budgeting atau advokasi anggaran. Untuk legislasi atau penyusunan perda, jadi ini mohon izin melaporkan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Saat ini kita sedang membahas perda tentang kepegawaian di daerah istimewa Yogyakarta. Agar apa? Ya, kalau seumpama kepegawaian ini kita pengen mensinkronkan antara belief system yang atau falsafah hidup yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta, yaitu watak satria, senggung, oramingko, terus sawiji. Nah, ini greget, senggung, oramingko. Nah ini di senggung, oramingko, ora selingkuh kayak gitu. Nah ini di di DIY itu falsafah hidup kayak gitu. Nah ini ingin kita terjemahkan dalam bentuk yang lebih operasional. Kalau di DIY sendiri sudah ada ya aturan yang mengatur tentang budaya satria. Nah itu misalkan tentang sawiji, greget, sengguh, ramingko itu kan sudah ada. Akan tapi kita ingin menurunkan itu dalam bentuk program-program pelatihan, pendidikan dan juga penegakan disiplin kepegawaian. Satria sendiri kalau seumpama yang ada di dalam perda, nah ini kita dijabarkan menjadi selaras yang pertama. S-nya itu selaras, otak-atik itu satria. S-nya selaras. Selaras itu menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, alam dan sesama bagi pegawai-pegawai di daerah istimewa Yogyakarta. Terus kemudian yang kedua itu A-nya itu adalah akal budi luhur dan mengetahui jati diri, keluhuran karakter sebagai manifestasi kemanusiaan. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, daerah istimewa Yogyakarta sudah disahkan memiliki satu warisan dunia tak beda, yaitu sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Jadi ada Sangkan Paraning Dumadi. Jadi dari panggung kerapiak sampai dengan Tugu Jogja. Nah ini sudah ada, nanti insya Allah bisa kita share materi-materi dan lain sebagainya. Yang mana di dalamnya itu intinya adalah manusia itu untuk bisa berkiprah bagi sesama itu perlu mengetahui dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Jadi kita nggak akan mengetahui tentang hakikat kemanusiaan jika tidak mengetahui dua hal tersebut. Berbuat baik, tapi kita berbuat baik untuk apa? Nah ini karena kita nanti akan kembali kepada yang maha baik, pada Allah SWT. Dan di situ itu perlu untuk kita turunkan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan. Kemudian di situ ada T-nya itu teladan atau keteladanan, R-nya itu rela melayani, I-nya itu inovatif. Nah, 2 bulan yang lalu kita sedang membahas perda yang lain tentang penyelenggaraan riset, inovasi dan invensi daerah. Nah ini kita ingin melindungi budaya inovasi yang ada di sini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu perlu kami sampaikan menjadi inovator di dunia pemerintahan itu banyak musuhnya. Ya betul Pak. Kalau seumpama kita punya gagasan-gagasan baru yang itu belum pernah mesti cocok. Ini natural apa? Jenenge baru ya dari nonton natural.